Baik teman-teman, jumpa kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang akan membagikan tentang adat, tata cara, tradisi, dan peninggalan leluhur Nusantara. Untuk video kali ini saya akan mencoba untuk membabar dua pusaka peninggalan dari leluhur Jawa yang masih terawat dan masih lestari, masih dirawat dengan baik oleh saya sendiri teman-teman. Maka dari itu untuk sekedar pendidikan saja, untuk kali ini saya akan membabarkan dua keris pusaka peninggalan Majapahit yang luar biasa, adiluhungnya leluhur kita dulu dalam menciptakan sebuah karya-karya yang mahakarya dan maha dahsyat teman-teman. Oke, tidak usah lama-lama. Yang pertama saya akan babarkan pusaka yang bernama dapur brojol teman-teman. Jadi pusaka ini masih terawat dengan baik. Jadi warangkanya tempatnya adalah warangka, pakai warangka Timoho. Jadi warangka Timoho ini seringkali dipakai oleh pusaka-pusaka yang memang terawat dengan baik teman-teman. Maka pilihannya adalah warangka Timoho. Jadi pusaka ini saya dapat dari peninggalan dari mbah saya atau leluhur saya dulu yang dititipkan oleh keluarga secara turun-menurun, sehingga saat ini sudah nyampe pada tangan saya. Kita akan coba kita akan lihat sama-sama bahwa apa keindahan di dalam pusaka brojol ini teman-teman. Jadi tempatnya ini, rumahnya atau warangkanya pakai warangka model Gayaman Solo. Jadi model yang seperti ini nih Gayaman Solo. Ada lagi model pusaka yang lancip, itu namanya Ladrang Jogja. Kalau yang ini Gayaman Solo, model dan Gayaman Solo. Kayunya kayu Timoho. Jadi luar biasa, masih bagus teman-teman. Mari kita lihat dalamnya. Sebelum membuka pusaka, jadi leluhur kita itu dulu mengajarkan bahwa ada kontak yang harus dibacakan atau mantra yang harus dibacakan teman-teman. Jadi tidak sembarang membuka pusaka, karena pusaka ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan melalui proses laku spiritual oleh empunya. Jadi kita menghormati sebagai penerus bangsa atau penerus peninggalan leluhur, harus memang benar-benar memperhatikan itu. Jadi ada tata kramanya. Jika membuka pusaka itu katanya cerita leluhur itu agar supaya hidup kita selalu maju itu. Jadi pusaka ini tempatnya ditarik ke atas. Jadi yang tangannya yang ini tuh diem, kemudian yang pegang warangka ditarik ke atas. Tapi sebelumnya harus membaca kontaknya dulu atau membaca mantranya dulu. Nah, seperti motor ya, seperti mobil. Saya analogikan seperti mobil atau seperti motor. Jika tidak ada kontaknya, maka dia tidak akan menyala. Secara energi dia tidak akan menghasilkan tenaga yang kemudian motor itu bisa bergerak gitu. Sama halnya dengan peninggalan pusaka. Jadi saya analogikan bahwa pusaka ini kalau mau dayanya itu terlihat, dayanya itu menyala atau daya energinya itu hidup, maka jika membuka pusaka tidak boleh asal. Jadi ada mantranya. Ya tentunya mantranya adalah sembah sungkem dulu kepada Panjenengan Gusti, kemudian meminta supaya pusaka ini diparingi doyo sama pamor yang bisa bermanfaat untuk pemegangnya gitu teman-teman. Oke, kita akan lihat dalamnya. Sembah sungkem.
Ya, jadi begini teman-teman, kalau mau buka pusaka itu yang ini diem, kemudian warangkanya ditarik ke atas, itu tandanya bahwa kita harus secara filosofi kehidupan kita harus hidup lebih maju. Jadi warangkanya ditarik ke atas. Ini bilah pusakanya teman-teman. Dapurnya namanya dapur brojol. Mengapa? Karena dalam ricikannya ini dapur brojol itu mentuknya itu kelihatan. Jadi mentuknya ini menonjol, kemudian tidak ada pijetannya langsung ke atas, kemudian tidak ada tikel alisnya. Itu yang dinamakan brojol. Ada lagi yang dinamakan tilam sari, ada tilam upih. Hati-hati, biasanya mirip dengan tilam upih. Kalau tilam upih itu ada tikel alisnya, kalau ini tidak ada tikel alisnya. Ya, ini namanya dapur brojol. Ini bilahannya teman-teman, kita lihat. Kalau saya estimasi pusaka brojol ini berpamor ngulit semongko. Jadi ngulit semongko filosofinya adalah kerejekian. Tapi yang luar biasa teman-teman, mari kita perhatikan. Di sini ada pamor pandito semedi. Jadi seperti orang pendeta yang semedi. Jadi seorang resi yang semedi. Kelihatan ya teman-teman. Nah, di pamornya ini seperti ada orang yang duduk sedang bersemedi atau bersemadi. Nah, luar istimewanya di sini. Keris pusaka brojol yang saya pegang ini teman-teman. Nah, seperti orang bersemedi, duduk bersila sambil tangannya bersidakep saluku tunggal. Nah, pusaka brojol ini ada pamor pandito semedinya. Yang di atas kelihatannya ngulit semongko. Tapi teman-teman bisa estimasi sendiri, teman-teman bisa menamakan dan melihat sesuai kemampuan masing-masing, keilmuan masing-masing. Menurut saya estimasinya adalah ngulit semongko. Ada yang bilang pedaringan kebak, ada yang bilang waswuta. Tapi yang istimewa tadi ada pandito semedinya di sini. Ada gambar orang sedang duduk bersila sambil tangannya sendakep saluku tunggal. Kemudian di sisi baliknya itu ada gambar gunungan teman-teman. Dia ada pamor gunungan seperti wayang, itu ada gunungan, tapi ada yang melihatnya mengatakan bahwa ini adalah Eyang Semar. Jadi ada pamor Eyang Semarnya, tapi kalau saya ini gunungan. Nah, seperti gunungan ini teman-teman, luar biasa. Estimasinya, saya estimasi ini adalah era Majapahit. Jadi besinya hitam pekat, itu saya estimasi era Majapahit. Dapur brojol, pamor ngulit semongko, ada dua pandito semedi di sini, orang yang lagi semedi. Kemudian baliknya ada pamor gunungan, luar biasa teman-teman. Nah, keris brojol ini dulu filosofinya itu adalah melancarkan segala sesuatu keinginan kita teman-teman. Makanya dinamakan brojol, brojolno. Tapi zaman dulu ini dipegang oleh dukun beranak. Jadi dukun bayi, Jadi dulu filosofinya ini kebanyakan dipegang oleh dukun bayi. Dukun bukan berarti jelek ya. Ya menolong tentang kelahiran, menolong tentang persalinan supaya brojol lancar. Itu biasanya agemannya itu memegang keris brojol. Tuh teman-teman. Ya, ini wilahannya, bilahan pusaka dapur brojol, pamornya ngulit semongko. Menurut estimasi saya, tapi teman-teman bisa ngestimasi sendiri. Luar biasa.
inilah karya-karya leluhur kita yang maha karya, yang maha dahsyat. Harus memang kita sebagai anak cucunya harus benar-benar merawatnya dengan baik agar filosofi sejarah ini tidak punah dan tidak hilang. Bukan berarti pegang pusaka itu tidak baik karena kami menyembah pusakanya, ada yang bilang begitu. Tidak, teman-teman. Jadi pusaka itu ageman. Ageman itu sandangan kita. Bahkan orang Jawa kalau sedang bersemedi atau sembahyang itu tidak lupa membawa salah satu perangkat, yaitu pusaka ini. Biasanya diselipkan di bagian belakang. Tujuannya adalah misalnya saya membawa pusaka dengan pamor ngulit semongko dan pamor brojol. Ngulit semongko filosofinya adalah kerejekian. Kemudian brojol itu supaya dikabulkan dengan cepat. Cek brojol ndang cepet. Jadi rezeki ini cek ndang cepet brojol. Maksudnya begitu, teman. Nah, mengapa dibawa ke sembahyang atau semedi? Ada yang bilang, oh sembahyang kok membawa pusaka, menghadap Gusti kok membawa senjata. Bukan seperti itu. Jadi maksudnya adalah ketika kita membawa pusaka, di dalam pusaka ini punya filosofi, yaitu dapur dan pamor. Dan kemudian punya maksud dan tujuan. Jadi ketika Anda mengkoleksi pusaka, apalagi dibawa dalam ritual-ritual sembahyang, ritual-ritual semedi, jadi sama juga Anda mengumpulkan dungo, ngumpulno dungo. Filosofinya orang Jawa begitu, teman-teman. Oke, ini satu bilah pusaka yang sudah kita babar, namanya pusaka brojol. Pamor ngulit semangka, dapurnya brojol, identik dengan kerejekian. Oke, itu ya teman-teman, satu pusaka sudah kita babar. Nah, untuk memasukkan pusaka, mengembalikan pada warangkanya itu juga ada tata caranya. Supaya hidup kita lancar dan terus maju, itu yang tangan yang kita membawa wilahannya itu didorong ke depan, yang ininya diem. Nah, ini. Jadi kalau yang buka ininya yang ditarik, kemudian kalau mau masukkan ininya yang maju didorong, supaya hidup kita itu selalu maju, tidak mundur, supaya hidup kita selalu melihat ke depan. Itu satu pusaka brojol yang sudah kita babar, teman-teman. Kemudian lanjut di pusaka yang kedua, yaitu pusaka yang memang benar-benar ageman saya. Jadi pusaka ini adalah pusaka yang identik dengan weton dan kelahiran saya. Ceritanya pusaka ini datang sendiri ke saya, teman-teman. Jadi ada salah satu teman yang mengkontak saya bahwa ada pusaka yang pengen ikut saya. Nah, ternyata pusaka ini memang yang dari dulu saya cari karena cocok dengan weton dan kelahiran saya. Oke, pusaka apa ini? Yaitu pusaka Sabu Inten. Jadi pusaka Sabu Inten ini identik dengan pemegangnya adalah para kesatria-kesatria Jawa, yang kemudian filosofinya Sabu Inten itu adalah kewibawaan. Itu, teman. Jadi Sabu Inten ini didapat dari salah satu sahabat saya yang kemudian diberikan saya secara cuma-cuma karena ada pesan yang disampaikan oleh teman saya ketika saya serius dalam menjalankan spiritual atau dalam menjalankan perintah-perintah spiritual Jawa, maka saya disuruh memegang ageman ini. Nah, itu kata sahabat dan teman saya yang memberikan pusaka ini kepada saya. Oke, tidak usah terlalu lama, kita akan lihat wilahannya. Sembah sungkem. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau buka ininya maju ya, kemudian wilahannya tetap luar biasa. Ini pusaka ageman saya yang memang dulu saya cari dan saya idam-idamkan.
namanya pusaka Sabu Inten. Jadi pusaka Sabu Inten ini berluk 11. Yang pamornya saya lihat ini sepertinya pamor, saya estimasi ini pamor Banyumili. Kalau saya itu bilangnya ini pamor Banyumili, tapi bisa jadi saya salah. Jadi teman-teman yang punya kemampuan tentang keris pusaka bisa mengestimasi pamornya ini. Tapi dapurnya mudah-mudahan saya tidak salah, ini dapur Sabu Inten. Memiliki luk 11. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 luk. Nah, ini teman-teman. Pusaka ini saya estimasi era Majapahit karena tempaan besinya sangat pulen, tempaan besinya sangat luar biasa bagus dan padat. Kemudian besinya itu hitam pekat. Jadi ada unsur besi dan meteorit di sini, teman-teman. Ini adalah pusaka Sabu Inten, yaitu ageman yang saya idam-idamkan dari dulu. Carinya memang susah. Jadi sebelum pusaka ini datang ke saya, itu energinya luar biasa. Jadi beberapa minggu gitu, saya seringkali pada saat semedi itu diperlihatkan sebuah cahaya yang kemudian menghampiri saya. Dan kemudian tidak saya hiraukan, saya tetap lanjut aja berlaku spiritual dengan seperti biasa yang saya lakukan. Pada saat 1 minggu ternyata pusaka ini datang dan hadir kepada saya melalui teman sahabat saya yang mempercayai bahwa saya harus memegang ageman ini, teman-teman. Namanya keris Sabu Inten, luar biasa. Kita lihat wilahannya, teman-teman. Oke, itu 2 keris pusaka yang kita babar. Mudah-mudahan menjadi pendidikan dan pengetahuan kita bersama bahwa karya-karya leluhur harus kita rawat dengan baik. Karya-karya peninggalan leluhur harus kita pertahankan dan kita lestarikan dengan baik. Itu cukup dari saya, teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh panjenengan Gusti. Semoga tetap melestarikan adat, tata cara, tradisi, dan peninggalan budaya leluhur Nusantara. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.